Kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih Pak. Siap. Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih Pak. Iya. Nggak tahan. Kali ini kita akan dibawa ke dalam dunia pemerintahan dan teknologi, yang mana kita akan membahas salah satu proyek yang diklaim sebagai kebanggaan Presiden Joko Widodo karena kecanggihannya, yang karena kecanggihannya itu dan menjadi kebanggaan Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan atau Kementerian Keuangan memberikan investasi sebesar 700 miliar rupiah menjadi sorotan karena diretas. Pertanyaan kemudian yang muncul, apakah ini benar-benar ulah pertas yang canggih atau justru kelalaian fatal dari pihak yang berwenang? Atau bahkan lebih buruk lagi, apakah ini bukti nyata Itu kebodohan aja sih Pak. dalam pengelolaan data besar? Mari kita telusuri lebih dalam. Dalam dunia yang semakin terkoneksi secara digital, kita sering mendengar tentang kebutuhan akan pengelolaan data yang efisien dan aman. Di Indonesia, upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut diwujudkan melalui sebuah proyek besar bernama Pusat Data Nasional. Jadi, Pusat Data Nasional ini merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah, yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa pusat daya adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data dan pemulihan data. Kemudian pada pasal 27 tercantum bahwa Pusat Data Nasional merupakan sekumpulan pusat data yang digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah dan saling terhubung. Jadi bisa kita bayangkan sebuah fasilitas canggih yang dirancang khusus untuk penempatan sistem elektronik dan berbagai komponen terkait lainnya. PDN tidak hanya sekedar tempat penyimpanan data, tetapi juga pusat pengolahan dan pemulihan informasi penting bagi instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dengan menggunakan teknologi komputasi cloud, PDN memungkinkan berbagai aplikasi dan infrastruktur untuk digunakan secara bersama-sama, memastikan data-data penting dapat diakses dan dikelola dengan efisien. Ini bukan hanya tentang penghematan biaya dan waktu, tetapi juga tentang keamanan dan keandalan dalam menjaga integritas data pemerintah. Saat ini proses pembangunan Pusat Data Nasional tengah dilakukan di Cikarang, Jawa Barat. Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan pembangunan tersebut akan selesai di Oktober ini. Pemerintah juga berencana untuk membangun Pusat Data Nasional di Batam dan Ibu Kota Nusantara. Kominfo menyebutkan Pusat Data Nasional berguna untuk sebagai infrastruktur pemerintah dalam efisiensi pengurangan duplikasi belanja, percepatan konsolidasi data nasional, integrasi layanan publik nasional, dan penjamin keamanan data negara dan pribadi warga negara Indonesia. Sementara dalam proses pembangunan, Kominfo menggunakan layanan pusat data sementara yang dapat digunakan oleh semua instansi pemerintah. Pusat Data Nasional sementara inilah yang kena serangan cyber. Sebagai informasi, layanan sementara yang diberikan oleh PDNS ini meliputi penyediaan layanan Government Cloud Computing, yang mana PDNS menyediakan ekosistem Government Cloud Computing yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Layanan ini memungkinkan instansi pemerintah menggunakan sumber daya komputasi secara efisien dan aman. Oke. Terus yang kedua, integrasi dan konsolidasi pusat data instansi pemerintah pusat dan daerah ke PDNS. Jadi PDNS berperan dalam mengintegrasikan dan mengkonsolidasikan data dari berbagai pusat data instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Terus yang ketiga, penyediaan platform proprietary dan open source software. Jadi PDNS mendukung penyelenggaraan aplikasi umum atau khusus sistem pemerintahan berbasis elektronik. Terus pelayanan yang keempat yang diberikan oleh PDNS ini adalah penyediaan teknologi yang mendukung big data dan artificial intelligence bagi instansi pemerintah pusat dan daerah. Ransomware merupakan ancaman serius bagi data pribadi kita hari ini.
Serangan ini tidak hanya mengenkripsi informasi berharga seperti foto keluarga, momen pernikahan, ataupun kenangan liburan, tetapi juga informasi keuangan yang sangat sensitif bisa diserang. Penyerang ransomware kemudian mengancam untuk tidak mengembalikan akses ke data ini, kecuali kita membayar tebusan yang diminta. Serangan ransomware Brainchipper pada PDNS di Surabaya memiliki dampak yang signifikan dan mengganggu operasional banyak instansi pengguna, seperti kehilangan akses data. Ransomware mengenkripsi data di PDNS sehingga instansi pemerintah tidak dapat mengakses informasi penting. Ini dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan layanan publik. Bahkan datanya sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Kemudian gangguan layanan. Layanan yang bergantung pada data dari PDNS seperti layanan imigrasi yang katanya paling taat mengirimkan datanya ke PDNS mengalami gangguan juga. Proses pengolahan visa, izin tinggal, dan manajemen dokumen keimigrasian menjadi terhambat. Yang paling patuh imigrasi saya dengar. Itu yang paling nggak selamat. Intinya jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola, Pak. Ini masalah kebodohan, punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Kemudian serangan ini juga berpotensi akan kehilangan data karena memang nggak ada backup. Jika tebusan tidak dibayar, pemulihan tidak berhasil. Ada risiko kehilangan data yang berharga. Informasi administrasi, keuangan, dan operasional dapat hilang secara permanen. Bahkan data-data pribadi kita, rakyat Indonesia, bisa jadi sudah diperjualbelikan di luar sana. Dan faktor yang paling menyedihkan adalah ketidakpercayaan publik. Inilah yang paling sulit didapatkan oleh pemerintahan. Malahan serangan ini dapat mengurangi ketidakpercayaan publik terhadap keamanan data dan sistem pemerintahan. Masyarakat mungkin khawatir tentang kerahasiaan dan integritas informasi mereka. Karena PDNS sudah mengalami serangan ransomware ini dan sangat sulit untuk membuka kunci enkripsinya, kecuali hackernya berbaik hati memberikan datanya, kunci enkripsinya kepada kita. Ya, kita harusnya bersujud syukur dan berterima kasih kepada hacker yang telah membuka mata kita atas kelemahan pusat data nasional ini. Oke, lanjut. Ransomware juga dapat menyerang pribadi, makanya penting untuk pencegahan. Yang harus kita lakukan adalah pencegahan. Sebelum kita memahami bagaimana pencegahan yang baik, perlu kita ketahui cara kerja ransomware seperti apa. Cara kerja ransomware cukup sederhana namun berbahaya. Data di perangkat Anda akan diacak-acak, akan dienkripsi, dan kemudian penyerang akan menuntut tebusan. Namun, tidak semua serangan ransomware sama. Ada dua variasi utama yang perlu dipahami. Yang pertama, ada yang disebut dengan loss atau kehilangan data. Di sini penyerang tidak hanya mengenkripsi data Anda, tetapi juga mengancam untuk tidak mengembalikannya meskipun tebusan telah dibayar. Solusi terbaik adalah dengan memiliki backup yang teratur dan terenkripsi. Dengan cadangan ini, Anda dapat memulihkan data Anda tanpa harus membayar tebusan kepada penyerang. Jadi misalnya ketika Anda memiliki handphone Anda backup di cloud, ataukah di data di laptop Anda backup di cloud, ataukah di hard disk Anda. Jangan di backup di PDNS karena backupnya cuma 2%. Inilah kesalahan fatal dari pusat data nasional. Skripsi aja memiliki backup. Ini pusat data nasional yang menyimpan data-data sensitif seluruh Indonesia. Gak ada backup. Kemudian kedua, ada namanya breach. Dalam kasus ini penyerang mengancam akan merilis data Anda ke publik jika tebusan tidak dibayar. Untuk melindungi diri dari ancaman ini, kontrol akses yang ketat dan penggunaan teknologi enkripsi data sangatlah penting. Dengan mengenkripsi data, meskipun data dicuri, penyerang tidak akan bisa membacanya atau merilisnya. Multifaktor autentifikasi memastikan bahwa untuk mengakses informasi sensitif Anda tidak hanya diperlukan satu, tapi 2 atau lebih langkah verifikasi identitas. Misalnya, setelah memasukkan kata sandi, Anda mungkin perlu mengkonfirmasi melalui aplikasi autentifikasi di ponsel Anda atau menggunakan sidik jari. Dengan cara ini, hanya orang yang seharusnya memiliki akses yang dapat masuk, sementara penyerang ransomware yang mencoba masuk dengan cara curang akan terhambat. Langkah penting lainnya adalah mengenkripsi data sensitif Anda. Ini yang harusnya dilakukan oleh PDN yang dikatakan proyek yang canggih
sebagai pusat data nasional, harusnya semua database itu data yang dienkripsi. Dengan mengenkripsi data, informasi yang disimpan atau dipindahkan menjadi tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak memiliki kunci enkripsi yang tepat. Misalnya ketika data dienkripsi, meskipun penyerang berhasil mendapatkan akses ke data tersebut, mereka tidak akan membaca atau menggunakan informasi di dalamnya, karena isinya hanya berupa kode-kode. Proses ini menciptakan lapisan tambahan keamanan yang sangat efektif dalam melindungi data sensitif Anda dari ancaman ransomware. Dengan menggunakan dua ini saja, yaitu kontrol akses yang kuat menggunakan multifaktor autentifikasi dan mengenkripsi data sensitif Anda dapat meningkatkan keamanan dan mengurangi risiko serangan ransomware yang dapat mengancam integritas dan kerahasiaan data Anda. Itu yang harus dilakukan oleh Pusat Data Nasional. Selain daripada yang kedua tadi, langkah-langkah lain yang perlu dilakukan adalah memperbarui sistem secara teratur. Misalnya, ketika kamu memiliki handphone atau laptop, ada update, silahkan update tiap hari. Jika ada update, lakukan update. Atau menggunakan perangkat lunak antivirus yang dapat mendeteksi ransomware, bukan menggunakan Windows Defender. Tolong, ini data pribadi seluruh warga negara Indonesia, data sensitif negara kita. Jangan tergantung hanya pada Windows Defender. Lagian, sekelas Pusat Data Nasional menggunakan Windows Defender. Para pakar cyber aja heran. Untungnya saya bukan pakar cyber, jadi nggak perlu heran. Oke, jadi kita nggak perlu heran ya. Selain kedua ini, melatih pengguna akhir untuk tetap waspada juga penting. Jadi misalnya ada email masuk di email Anda ataupun melalui WhatsApp, jangan sama sekali diklik jika tidak mengetahui asal-usulnya dari mana. Bisa jadi itu adalah email phishing untuk melakukan penyerangan ransomware. Atau jangan-jangan masuknya lewat situs-situs judi online kali ya, atau pinjol. Ya, jadi serangan ransomware itu nyata dan dapat merugikan dan terus-menerus berkembang teknologinya. Makanya, dengan melakukan langkah-langkah pencegahan yang tepat, Anda dapat mengurangi resiko dan melindungi informasi pribadi serta data penting dari serangan ini. Ingatlah untuk selalu memprioritaskan keamanan digital Anda, walaupun data itu dipegang oleh pemerintah. Terima kasih. Sebagai penutup, ada beberapa poin penting bagi saya yang ingin saya sampaikan sebagai masukan ke depan. Pertama, pastikan proses rekrutmen dan pelaksanaan proyek tidak menggunakan praktik ordal atau nepotisme jika bisa. Sebaliknya, utamakan profesionalisme dan kualitas. Hal ini penting agar kita memiliki tim yang benar-benar kompeten dan mampu menghadapi tantangan-tantangan teknis yang kompleks. Saya percaya banyak sekali rakyat-rakyat di luar sana yang memiliki kemampuan di atas rata-rata mengenai hal cyber security. Terus yang kedua, saya mengakui bahwa proyek ini memang bagus secara konsep, tetapi eksekusinya yang bobrok perlu dibenahi. Kita harus belajar dari kesalahan ini dan memastikan bahwa proyek-proyek besar seperti ini dijalankan dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan eksekusi yang tepat. Selain itu, penting juga untuk melakukan audit keamanan berkala dan melibatkan pakar keamanan independen jika ada, untuk menilai dan meningkatkan sistem yang ada. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi staf IT bagi yang mau juga penting dan harus menjadi fokus agar mereka selalu siap menghadapi ancaman baru yang terus berkembang. Terakhir, mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena kegagalan ini. Saya berharapnya sih data pribadi masih aman. Sama yang ahli kayak gitu, tapi kenapa justru mereka tidak digunakan, tapi yang masuk ke pemerintahan malah nggak bisa